Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Fernita dari kelas Ekonomi Syariah C dengan nomor 401190313 akan mempresentasikan tugas UTS saya pada mata kuliah Aplikasi Komputer dan Lembaga Keuangan Syariah. Presentasi ini akan menjelaskan tentang materi dan pembahasan soal dari PMT dan BEP. Periodic Payment for an Annuity atau PMT yaitu digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Nah, dari PMT ini diketahui rate itu adalah besarnya bunga setiap periode, NPER atau jumlah periode, dan PV ini adalah present value. Nah, di sini terdapat tanda negatif. Dibuat negatif karena agar hasil akhir formulanya memiliki nilai positif. Nah, selain dari tiga ini, ada juga FV dan tipe. Tetapi keduanya ini bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan karena memang terkadang tidak ada dalam contoh soalnya. Selanjutnya adalah break-even point atau biasa disebut dengan BEP. Biaya BEP ini dapat dihitung dalam bentuk unit atau price tergantung dengan kebutuhannya. Yang pertama, perhitungan BEP atas dasar unit, yaitu rumusnya adalah FC dibagi dalam kurung P dikurangi VC ya. Lalu yang kedua adalah perhitungan BEP atas dasar price atau harga. Nah, BEP price ini dapat dihitung dengan rumus FC dibagi dalam kurung 1 dikurangi VC dibagi P. Nah, penjelasannya adalah FC ini atau fixed cost, yakni biaya yang selalu tetap, adalah biaya yang tidak terpengaruh dengan volume produksi. Sedangkan P atau price adalah harga jual per unit, dan VC atau variable cost adalah biaya variabel per unit yang berubah-ubah tergantung dengan volume produksinya. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal dari PMT dan BEP. Yang pertama, contoh soal dari PMT adalah Sania Vera membeli sebuah motor dengan harga senilai 18 juta rupiah secara kredit dengan bunga 5% per tahun dan dicicil selama 3 tahun serta membayar angsuran tersebut secara tetap. Maka, berapakah angsurannya? Dari soal tersebut, maka dapat diketahui bahwa rate-nya atau bunga per tahunnya adalah 5% dan NPER atau jumlah periodenya adalah 3 tahun dan PV atau present value-nya senilai 18 juta rupiah. Maka dapat kita langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah membuat tabel seperti ini yang sudah saya siapkan. Nah, isi dari tabel ini antara lain rate, NPER, PV, dan untuk jawabannya yaitu PMT per tahun dan PMT per bulannya. Oke, yang pertama kita tulis sudah diketahui rate-nya 5%. Oke, enter. NPER-nya atau jumlah periodenya 3 tahun, tulis 3-nya saja. Lalu PV-nya atau present value-nya 18 juta. PMT ini rumusnya sudah disediakan oleh Microsoft Excel, yakni kita tinggal ketik sama dengan PMT. Nah, ini udah klik 2 kali. Nah, urutannya seperti ini. Rate, NPER, PV, dalam kurung FV, dalam kurung tipe. Nah, berhubung FV dan tipe di sini tuh bersifat opsional ya, dan di sini juga tidak diketahui berarti nggak usah dimasukin.
rate-nya. Oke, kita klik rate-nya. Nah, untuk pembatasnya bisa menggunakan koma atau titik 2 tergantung dari support laptop atau Excel masing-masing. Punya saya ini titik 2, oke. Lalu enter-nya 3. Oke. Titik 2 lagi. Nah, PV ini tadi bernilai negatif ya. Jadi di sini harus ditulis minus lalu PV-nya. Nah, ini tujuannya ditulis minus ini agar nanti hasil akhirnya bernilai positif. Oke, lalu enter. Nah, ini sudah jadi ya, berarti rumusnya tadi benar dan diketahui bahwa PMT per tahunnya senilai Rp609.754. Oke, nah 1 tahun itu kan terdiri dari 12 bulan ya, maka untuk per bulannya dapat kita bagi. Oke, kita tulis dulu sama dengan klik PMT per tahunnya, lalu dibagi 12. Enter. Nah, ini sudah ketemu ya, berarti PMT per bulannya senilai Rp550.812,85. Nah, yang kedua adalah contoh soal dari BEP. Perusahaan Sania Vera yang memproduksi hijab wanita muslimah memiliki data-data biaya dan rencana produksi sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya tetap sebulan sebesar Rp100 juta yang terdiri dari rinciannya biaya gaji karyawan senilai Rp60 juta, biaya penyusutan kendaraan senilai Rp3 juta, biaya asuransi kesehatan senilai Rp17 juta, biaya sewa gudang pabrik sebesar Rp20 juta. Nah, untuk yang kedua adalah biaya variabel per unit sebesar Rp25.000. Nah, perinciannya yakni biaya bahan baku produksi senilai Rp11.000, biaya tenaga kerja senilai Rp9.000, dan yang ketiga biaya lain sebesar Rp5.000. Nah, untuk yang ketiga yakni harga jual per unit senilai Rp50.000. Nah, langkah yang pertama untuk menghitung BEP yaitu menyiapkan tabel seperti ini. Nah, ini yang sudah saya siapkan. Lalu yang kedua adalah mengisi data-data yang sesuai dengan yang diperincikan pada perusahaan Sania Vera, yaitu gaji karyawannya sebesar Rp60 juta. Langsung kita tulis saja. Enter. Lalu penyusutan kendaraan senilai Rp3 juta. Lalu asuransi kesehatan senilai Rp17 juta. Dan sewa gudang pabrik senilai Rp20 juta. Di sini tertera Rp100 juta, tetapi kita juga harus menghitungnya lagi untuk menentukan total FC sama atau tidaknya dengan yang dicontoh soalnya. Oke, penghitungannya kita mulai dengan rumus sama dengan klik sum. Oke, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu kita blok kolom yang akan dijumlahkan seperti ini. Berarti di sini total FC-nya senilai Rp100 juta dan di sini Rp100 juta, berarti kecocokannya sama seperti itu. Lalu yang kedua adalah biaya variabel per unit atau variable cost FC ya disingkat. Yang di sini bahan baku produksi senilai Rp11.000. Kita tulis. Enter. Tenaga kerja Rp9.000. Enter. Lalu biaya lain-lainnya Rp5.000. Enter. Nah, sama meskipun di sini sudah ditulis Rp25.000, tapi juga kita harus buktikan ya. Kita harus buktikan di sini sama dengan sum. Oke, klik 2 kali. Kita blok, kemudian jumlahkan. Oke. Enter. Nah, di
sini hasilnya 25.000, di sini juga 25.000, berarti ini cocok, itu sama. Dan yang terakhir adalah harga jual per unit senilai Rp50.000. Kita langsung tulis saja, enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari BEP unit dan BEP price. Nah, yang pertama BEP unitnya menggunakan rumus FC dibagi P kurangi VC. Oke, langsung saja ya. Sama dengan FC-nya, oke kita klik di sini. Lalu dibagi dalam kurung P kurangi VC, di sini P-nya 50, lalu dikurangi VC-nya Rp25.000. Oke, lalu kita kurung, enter. Nah, hasil perhitungan BEP unit diperoleh angka 4.000, yang berarti BEP akan terjadi ketika produksi pada perusahaan mencapai 4.000 unit ya. Oke, kita tandai di sini. Selanjutnya BEP price. Menghitung BEP price dengan rumus yaitu FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi P. Nah, oke, langsung kita praktekkan saja. Sama dengan FC-nya, kita klik di sini, dibagi dalam kurung ya, jangan lupa 1 dikurangi dalam kurung lagi ini, tuh 1 kurangi VC. Kita cari total VC-nya 25.000 yang dibagi dengan price. Dibagi dengan price. Oke, dan di sini kurungnya ada 2 ya. Oke, seperti itu, lalu enter. Nah, hasil perhitungan BEP price ini adalah 200 juta rupiah ya, yang artinya BEP perusahaan akan terjadi ketika pendapatan perusahaan mencapai nilai 200 juta rupiah. Nah, maka dapat disimpulkan pada hasil BEP unit diperoleh angka 4.000, yang artinya BEP akan terjadi ketika produksi mencapai 4.000 unit, sedangkan pada hasil perhitungan BEP price diperoleh minimal 200 juta rupiah, yang artinya BEP perusahaan akan terjadi ketika pendapatan perusahaan mencapai 200 juta rupiah. Ya, itu tadi adalah pembahasan kedua soal dari saya tentang PMT dan BEP. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.